Akhirnya mimpi gue terwujud juga di tahun 2023, di mana ini merupakan salah satu tantangan di luar dari zona nyaman gue. Ini merupakan pengalaman baru, jadi gue harus tampil maksimal. Oke, kenalin, nama gue Farik dari Trisula MX BHSG Moto. Kali ini gue mau ngajak tim dari Black Experience untuk main terabasan langsung. Nah, ini minggu-minggu ini kayak mau ada terabasan nih kalau mau ikut. Bener minggu ini? Iya. Kalau kemarin kita baru teori aja di toko, nah sekarang prakteknya. Terabasan secara genetik memang bagian dari olahraga motocross. Namun untuk segmen yang satu ini tidak memiliki sirkuit yang tetap, malah menggunakan jalan yang belum dibuka. Biasanya dilakukan dengan 2-3 orang minimal secara berkelompok. Terdiri dari road captain, member, dan sweeper. Road captain bertugas memilih jalan dengan obstacle lebih bervariasi. Sementara sweeper bertugas menjaga jarak atau member dengan road captain. Nah, sebelum kita memulai terabasan itu banyak yang harus disiapkan dari motor, terus safety gear, dan mental juga. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Bro Farid, Wih, apa kabar nih? akhirnya kita ketemu lagi nih hari Tuh. ini. Nah, jadi hari ini Yang seperti yang gue janjiin kemarin kan, kita mau main nih di Hambalang nih, bukit-bukitnya. cakep sih. Banyak jalannya. trek-treknya juga, mau yang jalur lebar, sempit, apa kali, terserah ada nanti. Bisa kita hajar gas ya. Bisa. Nah, tapi sebelum kita explore Hambalang nih bro, gue pengen nanya dulu, syarat untuk terabasan itu untuk pemula apa? Ya untuk syarat yang dasarnya sih, yang penting kita lagi sehat. Oke. Kan? Jasmani rohani, persiapan aparel, Ya. motor, terus harus mengetahui juga motornya. Oh, feel motornya ya? Nah, Oke. ini kalau mau pakai 140, pakai ini juga beda-beda. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya? Kita Ayo. explore Hambalang. Kita lanjut nih Hambalang nih. Oke, yuk, let's go. Karena gue pemula, gue difasilitasin motor KLX 140. Tapi nanti kita lihat nih, gue sanggup gak ya? Nah, Bro Farid kan emang secara pengalaman mungkin jam terbang udah banyak lah ya ke beberapa medan. Terbang ya. Iya, terbang ya. Nah, sekarang gue mau nanya bro, ini kan KLX yang gue pakai, dia bisa di medan apa aja sih bro? Kalau ini sebenarnya sih apa aja bisa, kayak batu, lumpur, nanjak. Ya cuma ada batasnya. Kalau nanjak juga nggak terlalu yang panjang gitu kan. Oke, karena power terbatas sama cc ya mungkin ya. Kalau untuk di batu-batu dia masih oke nih, shocknya juga udah enak. Biasanya kalau udah trek-trek batu-batu kayak gitu di kali yang segede-gede gajah batunya kayak event-event kemarin itu ya kurang sih. Kurang masih ya? mentok-mentok juga bawahnya. Teknik dasar kalau mau melewati, kita ngomongin air dulu deh. Air. Oke, gimana? Apakah harus berenang dulu gitu kan? Enggak lah kan? Biasanya kita lihat dulu nih, kalau kita udah sering lewat situ atau kita lihat genangan air, dasarnya kelihatan gitu kan, berarti kan nggak dangkal. Ya. Terus kelihatan ada batu-batu, ya udah kita lewatin aja. Terus kita tuh jangan menghindar gitu, misalkan kelihatan ada batu nih, kita pengen menghindar itu kan jadi miring-miring. Nah itu belakangnya suka slip-slip, susah. Oke, Iya. gitu Geol-geol gitu ya, kan. geol-geol ya. Kalau misalkan udah kita lane-nya itu ya di situ aja, udah lurus aja. Oh, jadi Kalau bisa sesuai dengan lurus. street aja ya? Iya, kalau kita Oke. udah mapping dulu nih, wah ini gua ke situ ada batu gede nih, kita ke kiri. Oh berarti ntar di situ langsung ke kiri. Tapi kalau wah ini lane-nya bagus lurus, udah kita lurus aja. gitu ya. Mau di situ ada batu, mau ada lubang, kalau bisa lurus aja. Oh,
oke oke. Dan teknik ngegas yang benar itu apakah di air boleh tetap ngegas atau sebelumnya harus gaspol untuk melewati medan? Tergantung sih. Kadang-kadang bisa juga ya gaspol kalau dia nggak terlalu dalam. Yes. Tapi kalau kelihatan banyak batu-batu gitu, kita gasnya konstan aja. Oh, konstan. Konstan, pelan. Tapi kalau memang ada spin-spinnya ya kita mainin dikit. Mainin dikit di gas Di dan gas kopling sama ya. kopling, ya. Oh. Kalau bisa sih, kalau udah kelihatan lainnya sih kita biasanya udah lepas kopling. Kalau lurus aja sih gigi 2 bisa tuh. Oke. Udah, jalan aja. Mau nyebrang apa berenang? Berenang di sini aja. Apa nyobain nyebrang dulu? Nyebrang dulu ya. Ya gitu. Nah, sekarang kalau ini jatuhnya pasir dan bebatuan lah. Ya, Gimana tuh kalau pasir dan bebatuan? kalau kayak gini sih ngeri di ngeremnya sih. Oh, rem, oke. Ya, kalau ngegasnya sih kita ngegas betot pun masih bisa, cuma tinggal ngimbangin belakang aja. Paling spin-spin gitu kan. Oke, Kita mau nah ngebut, kalau untuk rem sendiri lebih prefer rem depan apa belakang? lebih ke belakang. Nah bro, kalau kita ngomongin medan tanjakan, apa yang harus kita persiapkan tuh bro sebagai rider? Wah, kalau tanjakan itu mental yang jelas. Mental ya? Mental dulu. Karena kalau ragu-ragu potensi untuk jatuh sangat besar. Iya, jadi kalau ragu-ragu itu bahaya. Lihat dulu nih, kira-kira motor kita kuat nggak? Oke. Kalau memang, wah ini mah motor kuat nih, udah perkiraan kan, kita jangan ragu-ragu. Ya sih kalau naik sih kalau nggak 2, 3. Oke. Gitu di depan kita ambil ancang-ancang, 2 gas, langsung lepas udah. Mainin aja gasnya, nggak usah Oh, main jadi nggak usah kopling. pakai rem tekniknya? Iya, Oh, jadi tinggal mainin gas dan atur pola gasnya aja? iya pola gasnya kalau udah nanjak, kira-kira di tengah tanjakan itu ngedrop, kocok-kocok gas biasanya. Oh, gasnya dikocok-kocok Iya, ya? biar ngail tenaga lagi. Oke. Nah, kalau nggak bisa juga, yang ekstrim sih orang pada turun gigi. Oke. Jadi kalau orang nggak ngerti, nggak biasa, itu ngurangin gigi bisa langsung kebalik. langsung jomplang Iya. ya? Tapi kalau udah biasa, kurang gigi, kalau udah biasa bisa aja. Kalau misalkan turunan kita usahakan tuh jangan terlalu ngerem depan ya. Cuma kadang tangan kita tuh suka latah ya pengen ngerem ya. Ya ngerem aja dikit-dikit. Harus dimainin remnya. Soalnya kalau kita pencet rem sampai ngunci udah pasti bakar jungkir balik. Sebelum kita berangkat juga biasanya tuh harus ada leadernya. Oke. Seenggaknya yang tahu jalan. Terus ada mekanik. Atau enggak takutnya kita kenapa-napa iya, gitu ya? atau kita bisa betulin sendiri, kita harus bawa alat-alat. Oke, toolkit Ya. lah. Walah. Kalau pengalaman unik sih di Trabasan ya paling trouble-trouble gitu aja sih, kayak mesin pecah di tengah jalur, sudah malam, hujan. Yang tadinya kita nggak mau nginep, tiba-tiba harus nginep. Nggak bawa bekal, nggak bawa persiapan apapun, kelaparan, ya itu udah jadi apa ya? Jadi cerita unik lah. Enduro itu kan ada 4 tak sama 2 tak. Iya. Nah, bedanya apa dan lebih prefer mana nih kalau kita lagi di medan seperti ini kira-kira? Kalau 4 tak sama 2 tak sih tergantung dari orangnya juga ya. Oke. Terus kalau untuk 2 tak itu sebenarnya lebih enak buat main teknikal, Teknikal, oke. kayak main di batu. Oke, Terus, batuan lah, medan iya. batuan ya. Yang batu kan kadang set ngangkat-ngangkat motor, Oh, jalan oke. pelan gitu kan. Nah itu lebih enak 2 tak. Terus nanjak juga, nanjak kan gaspol dari bawah. Ya, itu 2 tak tuh lebih nggak dapat turun. powernya 2 tak. Iya. Oh, oke. Kalau 4 tak peruntukannya biasanya apa? Biasanya 4 tak tuh lebih santai mainnya. Main tanjakan-tanjakan biasa, yang nggak terlalu ekstrim.
Tanah merah gitu. Tanah merah, Oh, lumpur, tanah merah, oke. enak tuh batak. Kalau udah ketemu lumpur yang stuck itu batak tuh jagonya. Gua ngomongin kejuaraan nih ya. Ada nggak teknik khusus atau teknik dasar yang harus gua punya kalau gue pengen terjun ke dunia profesional, khususnya di motor enduro ini? Iya, itu harus ada. Kalau kita mau ikut kompetisi itu kita harus latihan fisik. Pokoknya kalau misalkan kita skill ada, fisiknya nggak kuat, tetap aja Drop. lehoi, drop. Iya. Oke. Terus yang kedua ya harus sering latihan. Sering latihan. Ya, kalau kita enduro itu kan latihannya kan kita trek alam ya. Betul. Jadi tuh Back to nature lah. nah, setiap kita main tuh pasti beda-beda. Oke. Itu bisa untuk melatih feeling kita. Itu ketemu, oh kemarin kita di sini nih ada tanjakan, ada batu. Begitu besokannya kita lewat situ lagi, kok ini udah nggak ada batu, cuma ada ceglokan atau apa kan. Oke. Nah kita kan langsung mikir, oh harus begini. Harus begini. Oh. Jadi bukan hafalan gitu. Oh, jadi emang harus bisa adaptasi. Adaptasi sama harus pinter berpikir cepat lah istilahnya. Wow, Black Pels, setelah gue ikutan terabasan bersama dengan HSG, ini bener-bener luar biasa, bener-bener nantang adrenalin gue, dan gue bener-bener tertantang lagi untuk ikutin next trip kalau misalnya ada terabasan lagi. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di channelnya Black Experience.